Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kita dalam keadaan yang sehat dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Di dalam video ini, saya akan menceritakan tentang diri saya secara singkat untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi bisnis yang diampu oleh Bapak Oki Trinanda, SEMM. Baiklah, tanpa menunggu lama lagi, kita mulai perkenalannya. Baiklah, pertama-tama, perkenalkan nama saya Nia Sapitri. Bapak dan kawan-kawan bisa manggil saya Nia, atau saya juga sering dipanggil dengan Nya, NYAK oleh teman-teman saya. Saya lahir di Desa Pematang Kancil, suatu desa di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, pada tanggal 2 April 2002. Tiap tahun ini saya genap berusia 20 tahun di bulan April mendatang. Saat ini saya adalah mahasiswa jurusan manajemen Fakultas Ekonomi di Universitas Negeri Padang. Banyak sekali dari teman-teman saya yang bertanya-tanya kenapa memilih di Universitas Negeri Padang daripada di universitas lain yang jaraknya lebih dekat dari rumah saya. Alasannya cukup klasik, sederhana, karena saya seperti orang pada umumnya ingin melanjutkan kuliah saya di jenjang S1 ini di tempat yang terbaik, berkualitas. Itulah alasan saya masuk ke Universitas Negeri Padang ini. Saya masuk di Universitas Negeri Padang ini tidak mudah, banyak perjuangan, banyak pengorbanan yang saya lakukan. Singkat cerita, saat SMA di kelas 3, saya termasuk siswa eligible untuk di SNMPTN. Namun, saya tidak diterima di universitas pilihan saya. Akhirnya saya cukup depresi waktu itu, sempat down banget. Terus orang tua saya menyemangati untuk masuk SBMPTN. Dalam waktu yang tidak lama, sekitar 3 bulan, saya berusaha siang pagi malam untuk belajar untuk ujian di SBMPTN ini, dan alhamdulillah saat ini saya sudah diterima di Universitas Negeri Padang. Sebuah kebanggaan dan sebuah penghormatan sekali bagi saya diterima di Universitas Negeri Padang ini. Namun perjuangan saya tidak sampai sini karena saya harus tetap berjuang melanjutkan pendidikan saya, bisa menamatkan S1 di Universitas Negeri Padang ini dengan nilai yang memuaskan. Sepanjang saya melalui semester ini, saya mencoba aktif dalam berbagai kepanitiaan dan berbagai organisasi, baik itu di lingkup Fakultas Ekonomi maupun di lingkup Universitas Negeri Padang. Salah satunya, saya pernah menjadi panitia di acara Manifest Manajemen Creativity Festival 2021 yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen. Selain itu juga saya pernah menjadi sekretaris 2 di webinar nasional pengembangan soft skill dalam masa pandemi COVID-19 yang diadakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi pada 2021. Saat itu, saya sebagai anggota dari Eksekutif Muda 2021 yang diangkat oleh BEM FE UNP. Setelah saya mencari berbagai informasi mengenai organisasi dan UKM yang ada di FE maupun di UNP, saat ini saya menjadi anggota muda di salah satu UKM UPKK, Unit Pengembangan Karir dan Kewirausahaan, serta saya menjadi anggota muda di Formi Madani FE UNP. Baiklah, selanjutnya saya akan menceritakan salah satu peristiwa yang berkesan di hidup saya, yaitu ketika saya melakukan study tour di kelas 3 SMA bersama dengan teman-teman dan guru-guru saya ke Pulau Jawa, tepatnya ke Jakarta dan ke Bandung. Dengan menggunakan bis, kami menyeberangi dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa selama 3 hari 2 malam perjalanan. Peristiwa ini cukup berkesan bagi saya karena ini adalah pertama kalinya saya menginjakkan kaki di Pulau Jawa. Walaupun sebenarnya kedua orang tua saya berasal dari Jawa Tengah. Selain itu, peristiwa ini sangat berkesan karena banyak kejadian-kejadian canda tawa saat di perjalanan maupun saat di tempat wisata yang sangat membekas di hidup saya. Selama study tour ini, saya dan teman-teman saya mengunjungi banyak tempat wisata. Salah satunya
Ada Monas di Jakarta, Ancol, Kota Tua, Taman Mini Indonesia Indah, Gunung Tangkuban Perahu, Masjid Raya Bandung, dan di Lembang. Selain itu, kami juga melakukan kunjungan ke Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI dan juga di Universitas Pajajaran. Baiklah, sebagai penutup, saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk dasar komunikasi. Bentuk-bentuk dasar komunikasi ada dua, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Apa sih komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal itu? Komunikasi verbal adalah salah satu bentuk komunikasi yang disampaikan kepada pihak lain melalui tulisan maupun lisan. Dalam kehidupan sehari-hari seperti mengirim surat, bertelepon, membaca puisi, mempresentasikan makalah, membaca surat kabar, mendengarkan radio, menyaksikan dan mendengarkan acara televisi dan sejenisnya merupakan contoh bentuk-bentuk komunikasi verbal. Dalam dunia bisnis, beberapa contoh komunikasi verbal antara lain penyampaian pesan melalui surat, memo, teknologi komunikasi modern, rapat pimpinan, briefing, wawancara kerja, dan presentasi. Penyampaian pesan lewat tulisan maupun lisan tentu memiliki suatu harapan bahwa seseorang akan dapat membaca atau mendengarkan apa yang akan dikatakan. Selanjutnya, komunikasi nonverbal. Menurut teori antropologi, sebelum manusia menggunakan kata-kata, mereka telah menggunakan gerakan-gerakan tubuh, bahasa isyarat atau body language sebagai alat untuk berkomunikasi dengan orang lain. Berikut adalah beberapa contoh perilaku yang ditunjukkan dengan komunikasi nonverbal. Seseorang yang membuang muka untuk menunjukkan suatu sikap tidak senang terhadap orang lain. Seseorang yang menggelengkan kepala untuk menunjukkan suatu sikap menolak atau ketidaksetujuan terhadap sesuatu. Dan seseorang yang menganggukkan kepala sebagai tanda setuju atau oke. Saat ini bentuk dasar komunikasi yang sering digunakan adalah komunikasi verbal. Karena saat ini kita banyak sekali menghabiskan waktu di gadget, kita baik untuk berkirim kabar, bertelepon, atau sekedar menonton dan mendengarkan video. Ditambah saat ini kita dalam keadaan pandemi yang mengharuskan kita lebih banyak berkomunikasi melalui gadget. Baiklah, itulah perkenalan singkat tentang diri saya. Apabila ada salah kata dan salah ucap, saya mohon maaf. Tetap jaga protokol kesehatan di tengah pandemi ini, karena kesehatan itu mahal. Saya tutup dengan kata-kata motivasi saya dari Benjamin Franklin, yaitu by failing to prepare, you are preparing to fail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.